Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UTS mengenai pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Saya Dian Wulandari, NIM 231135550. Untuk informasi dari modulnya sendiri, yaitu modul ajar berdiferensiasi Bahasa Indonesia bab 7 mengenai Sayangi Bumi, kelas 5 semester genap. Dan di sini saya juga menambahkan pemetaan kebutuhan belajar siswa kelas 5 terkait gaya belajarnya, yaitu ada 3, visual, auditori, dan juga kinestetiknya. Memasuki informasi umum dari modulnya sendiri, di sini ada identitas sekolah. Yang pertama ada nama penyusun saya sendiri, institusi SD Kanisius Sorowajan, tahun pelajaran 2023-2024, jenjang sekolahnya sekolah dasar, mata pelajarannya Bahasa Indonesia kelas 5A, fasenya fase C, elemen menulis dan juga membaca. Target peserta didiknya sendiri yaitu peserta didik reguler, jumlah peserta didik ada 23 anak dan alokasi waktu 2 JP. Selanjutnya untuk capaian pembelajarannya di sini yaitu peserta didik mampu menulis teks eksplanasi, laporan, eksposisi, persuasi dari gagasan, hasil pengamatan, pengalaman, dan imajinasi, menjelaskan hubungan kausalitas atau sebab akibat, serta menuangkan hasil pengamatan untuk meyakinkan pembaca. Untuk alur tujuan pembelajarannya sendiri ada 3, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyusun kalimat sebab akibat dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menggabungkan kalimat sebab dan kalimat akibat. Yang ketiga, peserta didik mampu menghubungkan kalimat sebab akibat ke dalam contoh di kehidupan sehari-hari dengan benar. Selanjutnya, pada bagian tujuan pembelajaran ada 3 poin, yaitu yang pertama, melalui media pembelajaran estafet, sebab akibat dan juga LKPD, peserta didik mampu menyusun kalimat sebab akibat dengan tepat. Yang kedua, melalui media pembelajaran estafet sebab akibat, peserta didik mampu menggabungkan kalimat sebab dan juga kalimat akibat. Yang ketiga, melalui video animasi dan LKPD kelompok, peserta didik mampu menghubungkan kalimat sebab dan akibat ke dalam contoh di kehidupan sehari-hari dengan benar. Untuk bagian pemahaman bermakna, melalui pemahaman mengenai materi kalimat sebab dan akibat, peserta didik diharapkan dapat membedakan kalimat sebab dan akibat dari suatu peristiwa sehari-hari. Dan selanjutnya adalah pertanyaan tematik. Yang pertama ada pertanyaan, apakah peserta didik mengetahui kalimat sebab? Dan yang kedua, apakah peserta didik mengetahui kalimat akibat? Dan yang terakhir adalah kegiatan pembelajaran inti. Yang pertama, kegiatan pembuka. Yang pertama, pendidik mempersiapkan peserta didik untuk siap menerima pembelajaran dengan baik. Yang kedua, pendidik memberikan motivasi kepada peserta didik melalui apersepsi. Selanjutnya, pendidik menunjuk satu peserta didik untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya, menyanyikan lagu pelajar Pancasila. Lalu guru menanyakan materi sebelumnya dan pendidik menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari itu. Selanjutnya, pada sintaks 2 yaitu mengkondisikan peserta didik untuk belajar, ada 5 langkah. Yang pertama, guru membagi peserta didik ke dalam 2 kelompok besar. Yang kedua, dalam kegiatan berkelompok, guru menjelaskan bahwa ada 3. Yang pertama, apa yang dapat kalian simpulkan dalam ketiga, guru memberikan penyebab dari peristiwa banjir dalam video tersebut. Yang ketiga, siswa secara berkelompok dan bergantian mencoba untuk menggabungkan dan menempelkan video tersebut. Kalimat sebab dan mana peserta didik menganalisis video dengan siswa dan guru bertanya jawab terkait pengetahuan siswa tentang tersedia pada modul. Ada 2 pertanyaan yang saya susun. Yang pertama, menurut anak-anak apakah itu kalimat sebab? Yang kedua, menurut anak-anak apakah itu kalimat akibat? Selanjutnya yaitu sintaks 3. Guru memperlihatkan contoh kalimat sebab dan akibat pada PowerPoint. Yang selanjutnya dengan berdiskusi, siswa diminta untuk membedakan kalimat sebab dan kalimat akibat.
Selanjutnya, guru membagikan bacaan cerita dan untuk setiap kelompok. Selanjutnya, guru membagikan LKPD kelompok terkait membedakan sebab dan akibat pada cerita teks yang diberikan. Dan yang terakhir, siswa mengisi LKPD secara berkelompok dan LKPD individu. Selanjutnya ada sintaks 4. Untuk yang pertama, setelah selesai menganalisis cerita, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil di depan kelas dengan bimbingan guru. Yang terakhir, siswa dan guru memberi apresiasi atas keberanian siswa yang sudah melakukan presentasi. Selanjutnya pada sintaks 5, guru memberikan penguatan mengenai hasil kerja siswa. Yang terakhir ada kegiatan penutup. Untuk langkah-langkah yang pertama yaitu peserta didik diminta untuk melakukan refleksi pada hari ini melalui pertanyaan berikut ini. Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Kegiatan apa yang paling kamu sukai hari ini? Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Yang kedua, guru bersama siswa membuat kesimpulan materi pembelajaran hari ini. Dan yang terakhir, guru mengajak semua siswa berdoa bersama untuk menutup pembelajaran pada hari itu. Selanjutnya, pada bagian assessment di sini saya menggunakan 2 jenis assessment, yaitu diagnostik dan formatif. Untuk diagnostiknya yaitu non-tes berupa observasi, dan formatif yaitu tes dan non-tes berupa lisan, tulisan, dan juga mini games. Yang selanjutnya yaitu kegiatan pengayaan dan remedial. Di sini ada 2 kategori. Untuk kegiatan pengayaan pembelajaran yaitu peserta didik yang sudah dapat memahami bentuk kalimat sebab dan akibat dengan benar. Dan untuk kategori kedua yaitu kegiatan remedial itu dilakukan oleh peserta didik yang belum dapat memahami bentuk kalimat sebab dan akibat dengan benar. Untuk selanjutnya pada bagian refleksi, yaitu untuk refleksi guru ada 3 aktivitas. Yang pertama ada aktivitas perencanaan, ada 3 indikator yang menyertai. Yang pertama ketepatan dalam mengembangkan sikap berdasarkan capaian pembelajaran, yang kedua keterampilan mendesain media, dan yang ketiga ada kesesuaian media yang direncanakan dengan capaian pembelajaran. Untuk yang selanjutnya yaitu aktivitas pelaksanaan ada 4 indikator. Yang pertama keterampilan menarik perhatian peserta didik menggunakan media, kedua keterampilan membuat pertanyaan awal dalam membuka pembelajaran, yang ketiga keterampilan memanfaatkan media dan mengaitkan dengan CP, terakhir keterampilan memanfaatkan media dan mengaitkannya dengan CP. Untuk selanjutnya yaitu aktivitas penilaian. Di sini ada 3 juga. Yang pertama ada ketepatan dalam menentukan instrumen penilaian. Yang kedua ada kesesuaian dalam menyusun indikator. Yang ketiga yaitu kesesuaian indikator dan instrumen penilaian berdasarkan perkembangan kognitif, psikologis, dan juga nilai sikap dari peserta didik itu. Berikut ini adalah keterangan untuk penentuan refleksi dari pendidik. Selanjutnya saya juga menambahkan glosarium pada modul ajar terkait kata-kata yang perlu dimengerti. Ada kata sebab dan juga akibat. Selanjutnya pada bagian lampiran saya mencantumkan daftar hadir, lalu ada bahan ajar. Selanjutnya ada instrumen dan rubrik penilaiannya. Saya mengambil 3 penilaian, yaitu penilaian sikap. Di sini ada kriteria dan juga kategori penilaiannya. Untuk kriterianya saya mengambil 2 kategori, yaitu kemandirian dan juga gotong royong. Yang kedua ada penilaian kognitif. Di sini untuk kriterianya peserta didik mampu menyusun kalimat sebab akibat dengan tepat. Dan untuk kategori penilaiannya sendiri ada 5 kategori. Untuk skor 100, 75, skor 50, 25, dan juga 0. Dan untuk menentukan nilainya sendiri, caranya yaitu skor yang diperoleh dibagi skor maksimal kali 100. Untuk yang terakhir yaitu penilaian keterampilan presentasi. Di sini saya menuliskan kolom nama, nomor, indikator penilaian. Di sini untuk indikator penilaiannya sendiri ada 5, dan untuk keterangannya bisa melihat di sampingnya ini ada
1-5 untuk keterangan indikator penilaian dan juga keterangan penskorannya. Lalu yang terakhir, untuk lampiran yang terakhir yaitu ada LKPD. LKPD di sini ada 2, yaitu yang berbentuk individu dan juga kelompok. Itu tadi hasil presentasi UTS saya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.